Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Hima Humas. Perkenalkan, nama gue Anissa Kadianti. Gue adalah moderator di kegiatan acara Hima Talks yang ketiga ini. Nah, sebelumnya gue pengen nanya nih, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah kalau baik. Karena emang harusnya baik ya. Karena di Indonesia ini nggak ada tuh yang namanya WIT atau WITS, waktu Indonesia galau, waktu Indonesia tersakiti itu nggak ada. Yang ada tuh WIB, waktu Indonesia baik. Jadi harus semuanya tuh harus baik semua dalam kondisi yang baik dan suasana hati yang baik pula. Anjay, keren juga gue. Nah, di Human Talks yang ketiga ini kita masih sama nih, masih ngundang orang-orang yang berada di sekitaran kampus. Karena di masa-masa gini tuh yang paling dirindukan itu adalah hal-hal yang paling sering kita lakukan. Yaitu kalau misalnya 90% followers di Maumas, kegiatan sehari-harinya itu kan kuliah ya. Berarti yang paling dirindukan itu adalah kegiatan ngampus. Nah, di kampus yang paling dirindukan adalah orang-orang kampus tentunya. Maka dari itu, di Himatox yang ketiga ini, Hima Humas ngundang narasumber-narasumber yang familiar di lingkungan kampus. Asik. Mau tahu siapa aja narasumbernya? Ini dia narasumbernya. Silakan 1, 2, 3. Hai semuanya. Hai. Narasumbernya. Kita kenalin satu persatu ya. Dulu narasumber pertama, dia ini lagi sibuk-sibuknya skripsi. Silakan narasumber pertama, silakan kenalin dirinya. Hai, aku Aura Aditra dari Humas Angkatan 2012. Hai Kak Aura. Oke, lanjut ke narasumber kedua. Narasumber kedua ini clue-nya adalah dia ini yang pernah dapat beasiswa tahun lalu, guys. Say hi tuh narasumber kedua. Hai. Hai. Nama aku Hanifah atau biasa dipanggil ini. Sekarang aku lagi seminar sih, kayak gitu. Ada yang udah pernah aku? Hai, hai. Kenalan ya, kasih. Oke, lanjut ke narasumber ketiga. Narasumber ketiga ini adalah anggota Humas sekaligus anggota BEM, guys. Mau tahu siapa? Sambut narasumber ketiga. Silakan narasumber ketiga. Hai semuanya, aku Mauris. Kalian pasti udah pernah kenal kan sama aku? Hai Mauris. Hai Mauris. Oke. Sekarang lanjut ke narasumber keempat. Narasumber keempat ini adalah orang yang paling bawel di angkatannya dan dia itu adalah anak dosen, guys. Hai itu narasumber keempat. Hai. Halo semuanya, aku Amira dari Humas 2018. Hai Amira. Oke, narasumber keempat udah, sekarang narasumber terakhir nih. Narasumber yang paling ganteng dan yang paling fresh banget di sini. Lanjut ke narasumber kelima, silakan namanya dan angkatan. Halo semuanya, gue Bayu Aji Pamungkas dari angkatan 2019. Astagfirullah, Masya Allah. Halo Bayu, Dede. Yeah. Apa kabar Bayu? Baik ya. Alhamdulillah. Semoga. Nah, semua narasumber udah pada kenalan nih, ya kan? Gimana nih? Kira-kira teman-teman ada nggak narasumber yang dikenal atau narasumber yang dikangenin mungkin? Silakan komen di bawah ini. Siapa aja narasumber yang kalian kenal dan yang kalian kangenin? Komen di depan kalau berani, ya. Jangan beraninya komen di belakang. Siapa tahu dia enggak? Oke. Di Himatox yang ketiga ini, gue tuh pengen ngebahas tentang momen-momen yang paling karena udah hampir 3 bulan nih guys, kita tuh di rumah aja.
guna menghambat penyebaran virus corona lebih meluas di Indonesia. Nah, selama 3 bulan ini pun rasanya tuh nggak mungkin kalau kita tuh nggak kehilangan momen, nggak kehilangan kesempatan, atau nggak kehilangan kayak apa ya, kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakuin, pasti jadi makin berasa banget kehilangannya selama 3 bulan ini. Nah, ditambah lagi pas puasa gini nih, makin banyak banget ngerasain kehilangan. Tapi apakah kalau kita ngerasain banyak kehilangan, ngerasain banyak kekecewaan, apakah kita juga harus loyo gitu? Harus gak semangat gitu dalam hidup kalau misalnya banyak yang kecewa, yang dirasain? Kan enggak ya? Nah, oleh karena itu, di malam kali ini kita bakal ngebahas bagaimana caranya kita untuk menanggulangi rasa kecewa dan biar tetap semangat walaupun lagi masa pandemi gini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita lanjut kali pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini buat Kak Hanifah dan Kak Yaya nih, Kak Amira nih. Pertama dari Kak Hanifah dulu ya. Kak Hanifah, kira-kira kehilangan apa aja sih nih selama corona? Kayak mungkin kehilangan kesempatan kah atau kehilangan momen? Dan lebih berasa mana nih kira-kira kehilangannya? Kesempatan atau momen? Aku Silakan Kak jawab Hanifah. ya. Oke. Oke. Jadi eh, pertama gini ya teman-teman, kehilangan momen atau kehilangan kesempatan kan itu pertanyaannya. Yang jelas kita cuma kehilangan momen fisik aja ya. Kalau momen secara keseluruhannya sih sebenarnya enggak, karena kalian masih bisa stay in touch ke teman-teman kalian lewat online. Jadi membantu kalian untuk kangen-kangenan lewat online. Kemudian juga kalau kesempatannya itu kita yang berusaha dari kesempatan. Dan kalau aku bisa bilang, kesempatan di pandemi ini itu sangat terbuka luas dan 2 kali lipat. Oke, aku jelasin ya. Pertama mungkin kayak contohnya magang. Kalian kalau misalnya apply magang, biasanya kan harus mikirin, oh aku transportasi ke kantor segini biayanya, atau mungkin makan siang aku segini biayanya, aku harus cukup nih sama gaji magang yang 1,5 juta itu. Tapi jadi banyak perusahaan yang memang anak magang untuk magang di rumah aja tapi tetap digaji kayak gitu kan, jadi itu sangat membantu. Kesempatan itu kan terbuka lebar. Terus yang kedua juga relawan online, kalian bisa yang biasanya relawan yang di Jogja, kayak aku sekarang lagi ngerelawan juga ya di kampus Expo yang sebenarnya itu basicnya di Jogja ya, tapi karena ini jadi dia punya Nusantara. Ini kan juga sangat membantu kan untuk nambah portfolio kalian. Kemudian juga ada kayak banyak penerbit yang gratiskan bukunya sendiri kan, yang biasanya kalian harus bayar buku, tapi sekarang kalian bisa nikmatin yang gratis. Yang ketiga ada seminar online internasional atau seminar yang ada di luar kota yang mengajar kalian bisa akses sekarang gratis. Dan juga main aja gitu kan di Zoom itu juga kesempatan yang benar-benar positif banget kan. Masih banyak lagi sih sebenarnya, misalnya kamu mau edisi kan lebih terbuka banyak kan daripada kondisi lingkungannya, kesempatan nggak ada yang berkurang, cuma itu. Wah, bagus banget nih. Jawaban kita tepuk tangan dulu buat Kak Hanifah. Tepuk tangan tangan. Oke, tadi dari Kak Hanifah udah dijawab. Sekarang kita lanjut ke Kak Yaya nih. Kak Yaya yang anaknya Pak. Silakan Kak Yaya. Apa aja ya yang kehilangan pas lagi momen yang kehilangan banget sih, buka bareng sih sama teman-teman, terus kehilangan banget momen kuliah yang tatap muka sama dosen, main sama teman-teman, itu kehilangan banget. Kangen banget sih, biasanya kan bisa main lah kesana kemari, terus bisa jalan-jalan segala macam, terus sekarang jadi harus diem di rumah aja gitu. Terus yang paling kerasa banget ya momen, karena kita ngelewatin masa pandemi ini kan pas lagi bulan Ramadan, yang biasanya kita bisa bubur, kayak jadwal bubur tuh udah ada selama sebulan ke depan, tiba-tiba jadi cuma harus di rumah. Paling itu aja sih kalau aku ngerasa kehilangan. Jadi lebih kehilangan momen gitu ya daripada kesempatan gitu ya kalau kayak itu. Oke, bener sih, gue juga sebenarnya lebih ngerasain kehilangan momen
Tapi kesempatan juga gue ngerasain kehilangan juga sih. Tapi tepuk tangan lu buat kayak ya, tepuk tangan online-nya mana? Heboh ya nih, Hebring kebiasaan anak rumah selalu dimanapun walaupun online. Oke, pertanyaan pertama tadi udah dijawab oleh Kak Hanifah dan Kak Yaya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan yang banyak juga di request sama orang-orang, yaitu pertanyaan kedua nih buat Kak Aura sama Kak Bayu nih. Pertanyaannya itu adalah, kan biasanya nih tiap hari pasti kita selalu ngelakuin misalnya contohnya kayak biasanya tiap hari, tiap minggu suka ngapel atau tiap hari suka ke perpustakaan. Cuma nih, kebiasaan apa sih yang biasa dijalanin terus kayak tiba-tiba tuh ngerasa kayak hilang aja gitu pas corona kayak sedih banget gitu. Coba sekarang dari siapa dulu ya? Kaura kali ya, dari Kaura dulu silakan Kaura. Dari aku nih. Iya. Kalau dari aku pribadi itu sebelum pandemi lately aku lagi sibuk kita itu urusan kampus sama kayak kalian juga beda. Aku ini kan lagi alhamdulillah lagi semester akhir dan lagi sun skripsi. Jadi tuh banyak banget kebiasaan-kebiasaan yang tiba-tiba hilang, kayak bisa tatap muka langsung. Terus aku yang lagi giat-giatnya gue cari referensi ke perpus pun juga jadi terhambat kan, entah itu perpus nasional juga tutup, perpus UI juga tutup, perpus kampus pun tutup. Ditambah data buat kita meneliti kelab pun juga terhambat juga karena nggak semua company, nggak semua instansi itu juga kan buka kesempatan buat data buat kita meneliti gitu kan. Ditambah kita juga tetap butuh buat discuss perbimbingan kan sama teman-teman yang lain, entah itu discuss ataupun kita juga tetap butuh refreshing. Nah tiba-tiba gitu loh. Nah dan yang kedua kebiasaan aku sebelum pandemi itu aku juga, dan yang kerasa banget itu ya koordinasi sama orang kantor sih. Hari aku tatap muka langsung sama orang kantor, koordinasi secara langsung, mereka minta apa dan segala macam bisa kerjain di kantor, tapi tiba-tiba ya udah gitu. Ya karena panik karena beberapa company dan termasuk company aku itu work from home. Terus ada task kantor yang sebenarnya lebih efektif buat dikerjain di rumah di kantor kan. Tapi ini ada beberapa kerjaan yang harus dirumahkan dan itu menurut aku benar kebiasaan yang tiba-tiba berubah banget karena kita juga nggak terbiasa kan dengan kondisi kerja yang di rumah doang ataupun koordinasi yang secara online itu kan nggak selamanya efektif juga gitu sih kalau dari aku. Aduh, kalau misalnya dengerin curhatannya Kaura, berarti sedih juga sih, kayak ngerasain, aduh gue kalau skripsi sedih tiba-tiba gimana gue, hah gimana gitu kan, tapi pusing ya bu, pusing banget. Ngerasain pusingnya sampai sini ibu pusingnya ke sini ibu, tapi tepuk tangan untuk Kaura untuk jawabannya. Oke, sekarang gantian jawaban dari Bayu, member termuda, silakan Bayu. Tadi pertanyaannya kebiasaan yang hilang ya pada masa ini ya. Sebelum corona kan pastinya satu kuliah kebiasaan gua. Terus ya main-main juga karena bertepatan sama momen Ramadan, jadi gue kehilangan banget nih kebiasaan ikut acara-acara bukber, apalagi ini tahun pertama di perkuliahan, juga kehilangan momen juga di acara bukber bareng anggota-anggota hima juga gitu sih mak. Terus yang paling gue kangenin kebiasaan gue itu main futsal, main PS sama teman-teman gue, ya have fun lah gitu sama teman-teman yang lain. Itu aja sih kak. Iya. Itu aja, gak bisa Iya. panjang, gak bisa. Emang Bayu itu guys anaknya, Bayu tuh anaknya dikit-dikit tiba-tiba jadi aja, itu Bayu. Jadi apa tuh kalau boleh tahu? Jadi prok ini lagi diperlukin, gak tau jadi apanya dulu. Aku dulu aja. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan yang relate banget pada masa ini, pada hari ini, yaitu selama puasa, kira-kira kehilangan apa aja nih? Selain kehilangan bukber bareng-bareng ya, mungkin kehilangan apa gitu. Silakan nih pertanyaannya.
sekarang buat Kak Mauris dan Kak Amira. Dari Kak Mauris dulu kali ya. Silakan Kak Mauris. Momen yang hilang pas puasa ya. Puasa Iya. itu biasanya tuh ya namanya anak muda ya kan, apalagi kalau di kampus itu kan biasanya suka banyak banget ya syaitoni rozim gitu, gangguan-gangguan gitu. Jadi kan kalau misalkan kita selama ini di rumah aja puasa, jadi kan kayak mulus-mulus aja puasanya. Padahal kalau misalkan ya emang sih nggak ada yang tahu kan bencana gitu kayak COVID ini. Terus juga jadinya momen yang kehilangannya kayak buka diem-diem bareng temen mungkin. Tapi jangan dicontoh ya guys, ini tuh gak bener. Cuman ya itu momen yang hilang pas emang pas puasa terus lagi kayak gini, momen yang hilang tuh kayak gitu. Terus juga kayak misalkan bukber juga sama kayak Bayu tadi gitu. Kayak semua orang juga pasti momen kehilangannya pasti bukber bareng teman SD, SMP, SMA, semuanya deh. Pokoknya bukber deh gue tuh kalau misalkan lagi puasa tuh waktunya ketemu-ketemu sama teman-teman yang udah lama gak ketemu gitu, yang dari luar kota gitu. Tapi ya hilang aja momen kayak gitu tuh, di posisi kayak gini tuh saat puasa tuh hilang aja gitu. Kalau dari gue. Iya sih, bener sih. Biasanya tuh kalau di puasa gini, biasanya tuh orang tiba-tiba banyak duit. Kalau tiap hari bukber kerjaannya kan di restoran mana, mana tiba-tiba banyak duit gitu. Bayar wakas gak pernah, tiba-tiba bukber aja gitu biasanya. Iya nggak Maaf, Maris? maaf, maaf, masalah internal, hei, masalah internal. Betul banget. Oke, oke. Betul banget, betul banget. Betulin lagi nggak tuh? Lu betulin. Oke, lanjut. Sekarang kalau sudah dengan pengalaman dengan momen kehilangan yang sangat menyentuh hatinya itu, sekarang kita coba cari tahu kira-kira momen kehilangan pas puasa apa nih yang dirasain sama kakak Amir. Bukan Kak Amir ya? Kalau aku yang paling ngerasa kehilangan tuh waktu ngabuburit sih, ngabuburit jalan-jalan bareng pacar kek atau teman gitu. Kangen sih. Karena waktu ngabuburit itu udah waktu yang seru banget gitu loh, kayak bisa ngobrol-ngobrol gitu. Terus kayak waktu buka bareng siang-siang juga dikangenin. Terus kangen banget buka bareng mungkin keluarganya pacar, tapi kan ada yang tahu kan, siapa tahu gitu kan. Terus kangen juga, yang paling dikangenin sih tetap waktu jalan-jalan ngabuburit sore-sore itu paling kangenin banget. Kalau aku itu yang paling kangenin sih. Bener sih. Ini kalau ini kayak sebenarnya relate juga sih sama gue. Gue juga paling kangen sama momen-momen ngabuburit. Tapi yang gak relate sama gue itu adalah ketika si Yaya udah bilang buka puasa bareng sama keluarga pacar. Itu dia nggak relate-nya. Tolongin deh. Anda ya itu. Ya semoga tahun depan ngerasain juga gitu loh. Amin. Amin. Amin ya Allah, semoga gue juga ya. Amin. Terima kasih. Aminin ya. Aktif banget gue ya. Lanjut ke pertanyaan keempat nih. Pertanyaan keempat itu adalah gimana cara nanggulangin rasa kecewa akan kehilangan-kehilangan yang tadi kakak-kakak rasain. Nah, pertanyaan yang keempat ini buat Kak Hanifah dan Kak Aura dulu nih. Orang-orang gitu dah. Silakan nih, pertama-tama siapa yang jawab ya? Aura nih, Kak Aura. Kak Aura silakan jawab nih. Aku lagi nih. Ini Ya. tentang kayak rasa nanggulangin kecewa. Ya. Kalau menurut aku pribadi ya, aku dari pengalaman aku sendiri gitu. Entah sih, mungkin di kalian bisa aja ada yang worth it, tapi ada juga yang enggak. Tapi patut kok buat dicoba. Tapi menurut aku di saat-saat pandemi kayak gini, aku sih kayak harus merasa setiap hari bersyukur, setiap waktu bersyukur itu perlu. Karena dari rasa kita bersyukur itu bisa makin ke hal yang lain gitu. Entah, maksudnya kayak bersyukur aja karena nggak semua hal-hal yang datang di saat pandemi ini hal-hal yang negatif kok, tapi ada hal-hal yang positif juga yang bisa kita lihat ya kan. Kayak misalkan humanity atau careness kita sesama profesi lain itu semakin meningkat, terus careness kita atau awareness kita sama makhluk hidup lain juga semakin meningkat gitu kan. Terus ditambah itu kan
jadi menurun drastis di beberapa daerah, terutama di Jakarta ya kan. Dan kita juga masih bisa ngeliat hikmahnya kalau kita tuh jadi semakin deket sama orang-orang yang udah kita tinggal kemarin-kemarin karena kita sibuk ngampus, sibuk kerja, salah satunya mungkin keluarga di rumah. Tuh. Nah, dari kita yang selalu bersyukur, kita juga bakal selalu bisa berpikir positif gitu loh. Jadi kayak selalu berpikir positif aja kalau planning-planning yang udah kita arrange sebelum masa pandemi, terus tiba-tiba masa pandemi, selanjutnya plan yang kalian udah arrange itu gagal kok, tapi itu hanya tertunda tuh. Dan di masa tertunda inilah mungkin kalian dikasih waktu lebih buat nge-rearrange, nge-planning ulang supaya planning kalian lebih detail, lebih matang. Jadi ketika nanti waktunya udah siap gitu, waktunya udah ada buat terwujud, ya itu udah akan sangat amat ready gitu dikasihin kayak gitu. Jadi intinya kita yang selalu bersyukur, kita juga bakal ngelakuin kegiatan-kegiatan tiap hari, entah itu kegiatan entah yang berulang-ulang kita lakuin, itu kita bakal full of joy gitu loh ngelakuinnya. Karena ya udah gitu, ya udah gue enjoy aja, gue positive thinking aja. Karena percaya deh, maksudnya semua masalah pandemi-pandemi ini juga bakal selesai kok. Jadi jangan selalu nganggap semua planning kalian tuh gagal, tapi ini semua hanya tertunda. Tuh. Itu dari aku. Gue rasa pengen tepuk tangan. Oke. Keren banget, Kaura. Oh my God, keren banget. Terus gue Enggak. Jujur gue Kayak lagi Mario Teguh nih gue. ya emang karena ada teguh. BTW gue juga tadi setelah nangkep apa namanya pembicaraan dari Kaura, omongan dari Kaura, yang gue tangkap itu adalah kita itu harus apa tadi Kaura, gue lupa, gue baru ngomong gue tangkap. Anissa Heka, bersyukur dan positive thinking supaya ngelakuin kayak joy. Ya, bersyukur dan positive thinking, karena jujur gue pun sekarang harusnya magang nih guys semester ini, tapi nggak bisa karena koron belum datang ini, jadi gue magang di perusahaan bukan ya. Tapi setelah dengar tadi kata-kata dari Kaura, gue jadi kayak oke, nomor kecewa-kecewa gue harus bersyukur dan hidup dengan positive thinking serta full of joy. Betul begitu Kaura? Benar banget tuh Anissa Eka, tipe gue nyebut nama lo. Kebiasaan, makanya biasain tuh kan. Kenapa? Enggak bercanda. Kenapa? Gede. Habis itu sekarang kita lanjut ke Kak Hanifah nih. Kak Hanifah, Hanifah, ayo Kak Hanifah silakan jawabannya. Bagaimana rasa menanggulangi? Jadi siap. Jadi gini ya, di bukunya A Guide to Good Life oleh William Pippin, dia pernah bilang itu di dalam bukunya bahwa di dalam kehidupan itu ada 3. Yang pertama ada yang bisa kita kendalikan, bisa kita kendalikan. Pertama-tama itu harus diingat bahwa pandemi ini merupakan sesuatu yang nggak bisa kalian kendalikan. Jadi mau sebagaimanapun kalian cukup saja, dan apa yang harus kalian lakukan yaitu menerimanya, gitu kan. Nah, kalian harus menyadari dan harus juga terima aja gitu bahwa oke, aku kecewa karena aku kehilangan momen seperti itu. Jangan disangka kayak malah menyangka aku bahagia aja kok, nggak apa-apa, kami aja mulai kecewa gitu kan. Yang pertama. Terus yang kedua, begitu pandemi ini nggak bisa dilakukan, maka apa yang bisa kamu lakukan adalah sesuatu yang bisa kamu kendalikan, yaitu mungkin kalian bisa seperti kata yang sebelumnya itu kan kita harus berpositif thinking, bisa kamu kendalikan kan, terus positive thinking, terus kamu bisa sharing sama teman-teman kamu gitu kan, teleponan sama mereka, terus perkenalkan, itu juga bisa kamu gitu kan, tentang rasa itu stay in touch aja sama teman-teman, kalau bisa mungkin setiap hari, karena kalau kamu benar-benar sosial butterfly banget itu yang nggak bisa sedikit tadi, ya jangan sedikit koneksinya sama teman, kalian harus tetap siap itu sih yang bikin kamu merasa kayak gitu. Dan terimalah bahwa kamu kecewa, dan terimalah bahwa pandemi ini juga oke bisa kayak gitu. Oke,
Berarti poin intinya itu adalah menerima, betul begitu Kak Hanifah? Menerima dan legowo gitu. Menerima dan legowo. Oke, bagus banget itu. Masuk banget ke dalam hati. Jadi tepuk tangan dulu Kak Hanifah. Keren banget emang deh. Keren banget, nggak salah dia dapat beasiswa. Dia dapat temennya biar bisa nyamper jadi kayak estafet gitu beasiswanya. Nih gue udah dapat beasiswa, silakan lo yang dapat gitu. Kali aja beasiswa kan estafet. Oke. Amin. Bener banget kita itu harus menerima dan legowo, nggak boleh kayak kecewa terus panjang hari, itu nggak boleh. Kalau udah kecewa sekali ya udah diterima aja kecewanya, dilegowoin aja kayak ya udah kecewa, namanya juga bagian dari hidup kan, maksudnya Kak Hanifah ya nggak sih? Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan intinya nih. Setelah tadi banyak banget nih yang kehilangan momen, kehilangan kesempatan, terus kehilangan kebiasaan yang biasanya kita lakuin jadi udah nggak bisa kita lakuin, terus kehilangan momen pas puasa, terus tadi juga udah sempet ngomongin tentang menanggulangi kekecewaan. Sekarang gue pengen nanya nih, temen-temen gue berlima ini yang paling sedep-sedep, gue pengen nanya, kira-kira gimana nih cara kita buat tetap semangat buat ngelakuin kegiatan yang harus kita lakuin di masa pandemi ini, kayak contohnya gimana cara kita semangat buat tetap belajar, gimana kita semangat buat tetap bekerja atau ngapain kayak gitu. Coba sekarang aku pengen tahu jawaban dari yang paling muda dulu nih, sekarang di rolling dari Adek Bayu. Ayo Adek Bayu, silakan. Ya kalau dari sih biar semangat bikin hawa rumah jadi nyaman, senyaman mungkin kan. Kita kan kalau habis kuliah online atau habis kegiatan lain gitu dari work from home, kita juga harus bisa refreshing kan, bikin nyaman diri sendiri di rumah, kayak misalnya main game atau video call sama temen yang kita kangen, atau doi ya doi. Iya. Emang punya? Emang punya? Ada. Alhamdulillah. Kakak nggak lo mau digituin. Iya gitu sih. Pokoknya bikin senyaman mungkin di rumah. Terus juga kalau bisa yang akur gitu sama keluarga. Jagalah komunikasinya sama keluarga gitu. Jadi bikin suasana rumah tetap nyaman dengan cara berkomunikasi. Iya. Terus ya. Iya betul banget Kak. Oke, bagus juga nih Bayu, tumben jawabannya. Jadi tepuk tangan dulu buat Bayu. Kira bisa ngomong panjang. Sekarang lanjut ke Maurice kali ya. Maurice gimana nih? Tadi pertanyaannya apa, Kakak Eka? Kalau boleh diulang. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara kita tetap semangat buat jalani kegiatan hari ketika corona, kayak gimana cara semangat buat kerja. Cara untuk tetap semangat ya, untuk menjalani wabah ini gitu kan. Kalau misalkan gue sendiri jujur aja gue nggak begitu semangat sih, karena gue bingung juga gitu harus apa. Tapi kalau ditanya harus semangat apa gimana, ya sebenarnya ya yang bikin semangat kita kan pasti kan ada sesuatu hal gitu kan. Ya paling kita sendiri yang nyari semangat itu, kayak yang tadi Bayu bilang itu juga udah benar. Video call sama doi biasanya itu bikin semangat guys, kalau yang punya doi. Terus juga mungkin emang ada Kak? Jangan gitu, kan mantan gue temen lo. Maaf, sorry. Terus habis itu iya, terus habis itu
Ya kayak sebenarnya kadang yang bikin gue semangat tuh karena waktu buat keluarga jadi lebih banyak gitu loh. Kayak nyokap gue work from home, bokap gue gitu kan. Terus juga ngobrol, sharing sama keluarga itu yang bikin gue semangat. Kayak ternyata dari COVID ini tuh ada positifnya gitu yang bisa kita ambil. Dulu kan kayak kita pulang kuliah malam, bokap nyokap udah tidur gitu. Kita berangkat, bokap nyokap berangkat, kita masih tidur gitu kan. Kalau sekarang kan kayak bisa lebih ngobrol, sharing gitu sih. Itu yang bikin gue semangat untuk menjalani uh, kegiatan di tengah COVID ini gitu. Bener sih. Emang keluarga tuh adalah hal yang bikin semangat. Harusnya Kak Moris nyebutnya keluarga dulu, Kak Moris, bukan doi. Gimana nih Kak Moris? Ya sebenarnya kalau buat gue sendiri doi nomor 1. Cuma maksudnya itu keluarga juga. Ada yang pun aku malu. Hidupnya tolong ditangani dong. Ya ampun. Oke. Jadi kalau Kak Moris adalah yang bikin semangat itu keluarga. Nah, kalau Kak Moris adalah keluarga berarti kira-kira kalau misalnya Kak Yaya apa ya nih kalau Kak Yaya yang bikin semangat itu apa? Tipsnya bikin semangat. Silakan Kak Yaya. Aku semangat aku itu adalah kita harus punya teman ngobrol pertama, karena jujur aja di quarantine days ini tuh butuh banget teman ngobrol, karena lama-lama juga stres juga kalau di rumah. Kita tuh butuh banget teman untuk tukar pikiran, untuk sharing segala macam, supaya kita juga nggak ngerasa kayak beban gitu, nggak ngerasa rumah. Biasanya sih aku bakalan telepon teman-teman aku kayak ngadain Zoom call bareng gitu. Terus kalau di rumah, karena ini yang senang juga adalah ini puasa pertama definisi 1 bulan bersama ibunda, karena bundaku itu kan suka pergi-pergi, ayah juga suka pergi-pergi gitu, jadi kayak ini puasa pertama kita benar-benar rutin berlima. Jadi tuh itu yang satu yang bikin semangat adalah keluarga sih, parah keluarga tuh itu gimana keluarga tuh penting banget gitu. Sabar dong kayaknya. Keluarga tuh penting banget online gitu. Terus kita juga harus punya teman ngobrol, intinya adalah punya teman ngobrol, karena kita nggak bisa mendem semuanya sendiri gitu. Karena kita nggak boleh stres juga gitu, karena banyak orang yang jadi depresi gara-gara si quarantine ini, karena dia nggak punya teman ngobrol, atau karena kan rutinitas kita itu aja kan, cuman bangun tidur, mungkin kita Netflixan, terus atau kita drakoran segala macam, makan ini kalau misalnya lagi puasa. Kalau puasa udah cuma bangun sahur, subuh tidur lagi, bangun tidur udah buka aja, kayak nggak ada kegiatan sama sekali. Jadi intinya adalah komunikasi sama orang-orang terdekat. Itu juga semangat banget. Aduh, jangan nangis nih kayaknya, nangis nih ya kayak ya, nyanyi dulu don't cry, don't be shy. Nangis kayak jangan nangis kayak ya. Tapi emang benar sih, keluarga itu adalah hal yang paling banget bikin semangat, karena gue pun ngerasain itu. Jadi ya wajar sih kalau misalnya udah 3 orang ini yang bilang kalau misalnya keluarga itu yang bikin semangat. Oke, terima kasih Kak Yaya, tanggapannya, tepuk tangan buat Kak Yaya biar nggak nangis Kak Yayanya. Eka, kok tadi aku nggak ditepuk tanganin? Kita semua tepuk tanganin kamu dalam hati. Dalam hati aja. Oh gitu, oke, kalian semua tahu. Oke. Sekarang lanjut ke Kak Hanifa nih. Kalau Kak Hanifa sendiri gimana nih? Buat pertahanin semangat biar tetap giat dalam belajar. Kak Hanifa kan ini banget ya, apa namanya, giat banget gitu belajar. Ya Allah, pintar banget gitu kan. Gimana tuh Kak Hanifa? Kalau aku selalu mikir kayak gini ya, aku selalu ingat Mahatma Gandhi yang kita harus hidup seakan-akan masa kita meninggal ya, dan juga jadi itu sih yang membuat aku itu semangat juga dalam itu, kayak punya 24 jam hari ini, jadi 24 jam itu jangan aku sia-siakan kayak gitu. Dan yang just kita camkan baik maupun kondisi normal, kita sama-sama punya 24 jam. Waktu itu nggak berubah kayak gitu. Nggak ada waktu. Jadi walaupun 24 jam itu harus dimaksimalkan.
gitu. Kalau misalnya posting your time kan itu akan menyesatkan kalian dan kalian juga kayak gitu loh. Terus di akhir malam itu tadi gue ngapain aja gitu kan. Gak baik sih. Jadi maksimalin aja penggunaan waktunya. Itu kalau tanamkan mindset itu Ini baru nih pemikiran yang jarang dipikirkan oleh orang lain termasuk saya. Emang kalau 24 jam itu nggak boleh kita siasain buat tiduran, rebahan, ngechat orang, nonton drakor sampai nangis itu jangan. Bener sih. apa-apa loh. Itu buat refreshing. Ya Iya ampun. sih, bener. Tapi kalau kebanyakan kayaknya nggak boleh ya. Jadi emang harus maksimalin emang 24 jam. Buat apa gitu kan, begitu maksudnya Hanifa. Jadi karena ini adalah pemikiran yang baru pertama kali saya dengar, mari kita tepuk tangan untuk Hanifa sebanyak-banyaknya. Emang Hanifah deh, beda dari yang lain. Direkrut B mau Hanifah. Oke, enak dong. Apaan sih rekrut? Emang lu siapa, Mor? Iya mohon maaf. Enggak bercanda. Tapi emang keren. Mohon maaf Bu Ketua. Saya bukan jadi ketua, sekarang saya jadi moderator. Gitu ya, Bu ya. Oh ya. Habis itu karena ini 44 ya udah nih, kita langsung nanya ini nih, orang yang paling senior nih, orang yang paling tua nih di room chat ini. Room. Gak usah sebut namanya bisa nggak? Emang kenapa? Biar kenapa sih kita jodoh lagi? Mau dikata mudik? Nggak bercanda Kaura. Ayo silakan Kaura jawabannya. Aku lebih ini aja sih, yakin bikin sama. Menurut aku pendapat dari teman-teman yang di sini dari pendapatnya Bayu, pendapatnya Yaya, pendapatnya Maurice, pendapatnya Hani itu benar-benar kayak relate gitu loh. Maksudnya mungkin worth it untuk dicoba. Jadi ya emang benar sih yang pertama dana di rumah aja gitu selama masa pandemi ini ya kita harus benar-benar bikin suasana rumah, suasana kita ngobrol sama orang rumah itu jadi semakin baik gitu loh. Walaupun emang memberi ada mungkin ya momen kayak kita sama orang rumah atau orang rumah yang sama kita itu wajar nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin jangan lama karena bangun besok pagi yang entah kapan karena ini waktu yang nggak bisa kita kendalikan juga, balik lagi ke kata Hani ya kita jadi mau tetap menjaga suasana rumah jadi yang lebih nyaman, yang lebih enak lah buat satu sama lain kayak gitu. Dan yang kedua bener kata Yaya kalau misalkan kita juga nggak selamanya kan apa sih kayak selalunya cuma butuh orang rumah, tapi kita juga tetap butuh teman-teman, kita tetap butuh sahabat yang di luar, pacar. Jadi bisa seimbangin waktu, misalkan dari pagi ke siang kita bisa pagi ke sore kita bisa ngumpul bareng keluarga, nanti tinggal malamnya tinggal kita komunikasi sama teman Zoom lewat via WA atau apapun itu. Dan yang ketiga benar banget kata Hani yang bahkan aku juga belum bisa buat nerapin itu di hidup aku. Kadang tuh aku juga kayak males udahlah besok aja, padahal itu jelek, padahal itu it's not really good thing to do gitu kan. Tapi bener banget kata Hani kayak apa yang kita habiskan sekarang itu benar-benar nggak bisa kita ulang gitu. Oke, misalkan kita rebahan nih seharian full kita rebahan gitu kan, nggak taunya di kalian rebahan di luar sana tuh lagi ada loh yang dia lagi nge-rearrange planningnya ulang, lagi ada loh orang yang bener-bener buat ngejar ya nanti gue kalau udah pandemi kelar gue mau magang di sini, gue mau nyocokin skill gue di tempat di company ini kayak gitu. Jadi ya bener-bener kali pastiin kalau oke, selama gue rebahan di luar sana tuh masih ada loh yang berjuang buat pandemi nanti. Dan kalau dari aku pribadi supaya tetap semangat belajar atau apapun itu, coba deh mungkin bisa start dengan melakukan hal-hal baru yang belum kita lakukan sebelumnya, yang bisa dilakuin di rumah aja gitu. Sebelumnya aku tuh jujur aku tuh bisa masak secara yang banget gitu, tapi sama masa pandemi ini karena waktunya banyak banget yang ngeluh, aku benar-benar kayak belajar masak ataupun aku sempat ngelihat kemarin di akunnya ya soal photoshoot juga sama temen-temennya kayak gitu sih. Jadi kayak
hal-hal baru yang bisa bikin semangat. Menurut aku worth it sih buat dicoba. Dari aku. Bener sih, bener. Kalau misalnya di masa pandemi ini tuh paling contoh ngabisin waktu dengan menghabiskan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang belum pernah kita lakukan. Bener juga. Tapi gue pernah ngelakuin apa ya? Kayak gue belum pernah ini sih. Gue belum nyobain hal yang baru. Tapi boleh tuh. Tadi katanya Aura lihat gara-gara ngelihat foto, ngelihat gaya photoshoot, jadi kayak kita photoshoot. Mungkin nanti boleh siapa gitu kayak Yuk kita photoshoot Boleh ya. ya, Boleh aja. Yuk, siapa yang mau difotoin silakan. ya semuanya. Ngebawa-bawa kegiatan yang belum pernah dilakuin terus sekarang dilakuin, gue jadi penasaran nih sama Maurice. Maurice, kira-kira lo pernah nggak sih ada hal yang belum pernah lo kaget loh lakuin? saya. Ya. Sebelum corona datang nih, lu nggak pernah nih ngelakuin ini. Tapi gara-gara corona datang, lu jadi ngelakuin ini. Lu pernah nggak sih? Maksudnya coba dong sharing kegiatan apa tuh kira-kira yang pernah lu yang sebelumnya belum lakuin, sekarang jadi dilakuin. Kalau gue itu sih kayak bikin sesuatu gitu, kayak masak, bikin kue. Itu tuh kadang gue suka kayak kepikiran karena gabut kali ya. Jadi kayak misalkan ada Oreo cheesecake, nanti gue tiru. Dan gue tuh seumur hidup gue belum pernah nyentuh bahan-bahan kue, makanan gitu kan. Tapi semenjak lagi ada corona gini tuh jadi ya bikin kue, masak. Nanti kapan-kapan gue bikinin kue ya, gue bawa kampus aku. Makasih. Makasih. Gitu. Kalian harus cobain buatan gue semuanya, oke? Kayak gitu sih kalau gue. Begitu kalau lo ya. Emang Maurice Belajar main gitar. Gimana? Ngaduk kopi dalgona. Itu sampai betul. Bener tuh Bayu. Dalgona. Bener tuh. Sampai Gue gagal mulu tahu Bayu. Gak tahu kenapa. Emang bukan tangan bakat-bakat chef kali ya? sorry ya. Oh gitu, kamu. Oh iya. Aku masih senioritas loh, sumpah. Oh, Kan, maaf. guys. Bulan puasa. bercanda Kak. Ya. Gak usah takut gitu dong. Biasa aja. Oke. Jadi udah dijelasin nih tentang momen apa aja yang sorry nggak, maksud gue adalah maaf ya, ini ke distract nih gara-gara burung lewat tadi, anjir kaget gue. Oke, tadi Burung siapa mama? burung tetangga guys. Gue kira siapa? Oh burung tetangga, oke. Siap. Astagfirullahaladzim. Oke, Maurice puasa. jadi Oh iya, mohon maaf Hanifah. Sorry. Oke guys, jadi berhubung ini pertanyaannya udah pada habis semuanya, gue pengen bilang terima kasih buat teman-teman narasumber yang bersedia buat join ke Matok kali ini. Makasih teman-teman narasumber, makasih banget. Sama-sama. Terima kasih juga loh udah dikasih kesempatan. Ya, terus Makasih jangan lupa juga ya. bilang makasih buat Kak Kevin yang ada di belakang layar yang operatif. Terima kasih Kak Kevin. Terima kasih. Keren banget sumpah. Sumpah Kak Kevin tuh emang keren banget deh. Emang Himbau Mas tuh kekeluarganya dapat banget ya Mas. Parah. Angkatan berapa Kak Kevin? 2013 loh guys. Iya, 2013 masih inget sama adik-adiknya. Emang semuanya dari Keren banget. 2000 dari Himbau Mas paling ke awal sampai paling bawah masih inget sama adik-adiknya loh. Keren banget gak sih Himbau Mas? Buat sih semua anak Umas kayaknya emang kekeluargaan banget ya nggak? Boleh info nggak sih Kak Parah, Kevin? nggak ada yang ngalahin. Oke, tapi bisa in-frame nggak sih? Nggak bisa ya? Oh, biasanya juga Kak Kevin, nggak bisa nih, mungkin ada yang mau ngeliat Kak Kevin? Oh nggak bisa ya? nggak bisa ya? Ya udah, pokoknya makasih banget untuk Kak Kevin, makasih buat para narasumber yang udah mau join di kata Kak Kevin nggak usah haha gitu. Kata Kak Kevin nggak usah. Nggak usah di Anissa Eka. Kita juga baca kok. Iya.
Maaf. Oke, lanjut bilang makasihnya nih guys. Oke, sebelumnya gue pengen bilang terima kasih sekali lagi buat orang-orang dan Kevin, terus teman panitia yang udah ngerancang kegiatan ini yang di belakang layar juga, terima kasih banyak. Terus makasih juga buat teman-teman yang udah nonton IG live ini, udah ngasih IG live ini dari awal sampai akhir. Dan guys, jangan lupa Hima Humas itu nggak pernah ini ya, nggak pernah nyia-nyiain waktu orang lain. Jadi kalian yang udah nonton IG live ini dari awal sampai akhir, kalian berkesempatan dapetin THR online dari Hima Humas. Wow, keren banget. Humas banyak bangetnya, Humas nih hebat. Kaya banget. Himaris emang beda deh. Hima kaya. Oke, jadi THR itu adalah berbentuk 25.000. 25.000 untuk satu orang. Nanti kita bakal pilih 3 orang pemenang, 3 orang yang terpilih yang nanti bisa ngejawab pertanyaan setelah IG live ini ya. Jadi kalian yang nonton tetap stay di IG-nya Hima Humas karena habis ini di story Hima Humas kita bakal share pertanyaan di question box. Kalian jawab di question box-nya. Nanti orang yang paling cepat dan paling tepat dan yang paling bagus jawabannya kita kasih THR online pulsa 25.000. Lumayan tuh buat ngechat pacar 1, pacar 2, pacar 3, gebetan 1, gebetan 2, dan gebetan 3. Aduh, indah sekali ya, Set. Indah sekali ya. Jadi teman-teman narasumber, dadah dulu sama yang udah nonton ini, dadah. Terima kasih. Ya, selamat Idul Fitri ya. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Jangan lupa Jangan kalian di rumah aja, jangan kemana-mana. Jangan lupa Stay safe, stay healthy. Oke. Jangan lupa guys, jam 4 sore ada video spesial. Jangan lupa follow @Mauris. Narasumber silakan pergi 1, 2, 3. Oke, magic ya. Nama saya Anissa Eka Demian Widianti karena saya pesulap gitu bisa tiba-tiba ngilangin. Enggak bercanda. Ini semua gara-gara Kak Kevin. Terima kasih Kak Kevin sekali lagi. Oke. Jadi tadi kan udah kita udah bincang-bincang sama teman-teman dari anak-anak Humas IISIP Jakarta mengenai selama masa pandemi ini kehilangan apa aja, momen apa aja, terus gimana cara nanggulangin kekecewaannya, terus gimana cara biar tetap semangat. Dan satu yang bisa gue tarik dari semua pembicaraan ini adalah kita nggak boleh pantang menyerah dan kita harus legowo. Terus kita juga harus bersyukur dan jangan lupa buat nikmatin setiap harinya. Maksudnya nikmatin 24 jam itu kita harus gak boleh sia-siain, kita harus nikmatin dan harus kalau bisa produktif selama 24 jam. Jadi gue harap bincang-bincang kali ini Hima Talks yang ketiga ini bisa berguna buat teman-teman yang nonton, bisa diterapin juga supaya kalian bisa tetap semangat buat ngadepin pandemi ini. Gue benar-benar berharap kalian juga tetap sehat, sehat jiwa raga. Terus jangan lupa tetap stay at home walaupun hari ini malam takbiran dan besok lebaran. Jangan kemana-mana, tetap stay at home supaya masa ini tuh cepet kelar guys. Oke? Dah gitu aja sih. BTW minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata tadi, itu semata-mata unsur yang tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa di Hima Talk selanjutnya. Dadah.